Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelumnya karena suasana Imlek, kami mewakili majelis jemaat dan hamba Tuhan mengucapkan kongsi pacai Sinian Moen selamat hari raya Imlek. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan nyanyian di KJ nomor 242 ayat 1 dan 2. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Saudara, kebaktian minggu ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita membaca nas pembimbing yang diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita saat ini diberi kesempatan untuk berdoa pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan sampai saat ini kami bisa ada di tempat ini untuk bersama-sama beribadah ya Tuhan. Namun sebelumnya kiranya Tuhan ampunilah kami akan semua dosa-dosa kami ya Tuhan, agar hidup kami ini boleh layak dan benar di hadapan Engkau ya Bapa. Tolong bantulah setiap kami ya Tuhan untuk bisa hidup lebih baik lagi hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini anak-anak-Mu sudah mengakui akan semua dosa-dosanya. Kiranya Tuhan ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan nyanyian penyesalan di KJ nomor 177 ayat 1 dan 2. Golgota tempat Tuhanku disalib. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela.
sana mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan membacakan berita anugerah yang terdapat di Mazmur 103 ayat 3 sampai 5. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Pagi hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Susi. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan nyanyian jemaat di KJ nomor 49 ayat 1 sampai 2. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Kali semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang bersesat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan pembacaan dan penguraian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur di hari Minggu ini kami dapat beribadah kembali, dan bersama-sama Tuhan kami akan kembali belajar firman Tuhan supaya kami tahu bagaimana harus menjalani hidup kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin bersama-sama hidup mulia dalam kemuliaan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami ini. Sebab itu Tuhan pimpin kami senantiasa dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 2 sampai 9. Markus pasal yang ke-9 ayat 2 sampai 9. Demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat
menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang memelihara firman Allah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan tentang bagaimana kita mengalami kemuliaan Tuhan. Tema ini diangkat sebelum masa Prapaskah yang akan kita jalani di minggu depan pada tanggal 21 Februari. Minggu ini kita memasuki masa transfigurasi. Sebab itu kita akan merenungkan satu tema, mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, ada 3 orang ibu yang sedang membanggakan anak mereka masing-masing. Ibu yang pertama berkata begini, "Ibu-ibu tahu tidak, anak saya sudah sukses jadi hakim loh. Semua orang yang melihat anak saya selalu berkata kepada anak saya, 'Ya, yang mulia, anaknya hebat.'" Ibu yang kedua kamu kalah, saudara. Dia juga banggakan anaknya. "Sis, tahu tidak, anakku juga sukses jadi pengusaha besar. Semua orang yang mendengar apa yang dikatakannya selalu berkata, 'Ya bos besar, laksanakan.'" Hebat anaknya, sukses ya, jadi bos besar, saudara. Lalu ibu yang ketiga tahu anaknya belum sukses apa-apa. Ibu ini memikir dengan panjang sekali dan ingat bahwa anaknya itu cantik luar biasa. Lalu dia berkata begini, saudara, "Wah, anak kalian tuh belum ada apa-apanya dibandingkan dengan anak saya. Anak saya kalau lewat di depan orang-orang, wah, semua orang lalu berkata, 'Ya Tuhan, ya Tuhan, cantiknya,' gitu ya." Saudara-saudara, si ibu yang ketiga tadi bikin cerita sukses versi dia sendiri. Padahal maksudnya mereka yang bilang "ya Tuhan" tadi sebenarnya sedang terpesona melihat kecantikan anaknya. Saudara-saudara, setiap orang bangga kalau hidupnya dan hidup keluarganya mulia dan terhormat di depan orang lain. Siapa yang gak bangga kalau naik pangkat, kalau kekayaannya bertambah? Semua bangga. Itu tidak salah, saudara. Namun pernahkah saudara memikirkan bagaimana hidup kita ini mulia dan terhormat di hadapan Tuhan? Apakah saudara juga bangga? Apakah saudara ingin mengalami bagaimana dimuliakan oleh Tuhan? Saudara-saudara, mari kita memikirkan bukan hanya bagaimana hidup kita ini mulia dan terhormat di dunia ini, tapi
kita juga memikirkan bagaimana kehidupan kita ini mulia bersama dengan Kristus. Tadi kita mendengarkan pembacaan tentang kisah transfigurasi. Itu kisah nyata ya saudara-saudara, yaitu kisah di mana Kristus berubah rupa di depan murid-muridnya. Wajahnya bercahaya seperti matahari saudara-saudara, terang benderang. Lalu pakaiannya putih berkilat-kilat. Dan dalam peristiwa transfigurasi ini Yesus kemudian berjumpa dengan Musa dan Elia. Musa dan Elia mengalami kemuliaan Tuhan. Dan mereka bercakap-cakap tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem. Sebetulnya ini sebuah penglihatan yang sangat luar biasa sekali saudara. Sebab itu murid-murid yang menyaksikannya sampai ketakutan. Saudara-saudara, kita pun akan mengalami kemuliaan Tuhan seperti Musa dan Elia. Nah, bagaimana kita dapat mengalami kemuliaan Tuhan itu? Kemuliaan Tuhan yang sebenarnya kita bukan hanya alami kelak nanti setelah kita bertemu dengan Yesus di surga, tetapi kemuliaan Tuhan itu juga akan kita alami di dunia ini. Saudara, firman Tuhan mengajarkan dua hal kepada kita. Pertama, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan jika kita siap dan sedia menderita untuk Tuhan. Saudara-saudara, sesudah tiga murid melihat penampakan kemuliaan Yesus bersama Musa dan Elia, Yesus lalu melarang murid-muridnya menceritakan penglihatan itu. Kenapa kok dilarang saudara-saudara? Itu kan sebuah penglihatan yang luar biasa ya. Kenapa Yesus melarangnya? Yesus melarangnya karena belum waktunya. Kok bisa belum waktunya? Lalu waktunya kapan? Nah, mereka diperbolehkan bersaksi tentang penglihatan itu setelah Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Karena setelah itu Yesus akan mengalami kemuliaan seperti yang dilihat oleh tiga murid tadi. Setelah ia menjalani jalan penderitaan, yaitu jalan salib yang harus dia tempuh. Yesus akan bangkit dengan tubuh kemuliaan seperti yang dilihat oleh tiga murid tadi di atas gunung. Saudara-saudara, dari sini kita belajar. Kita tahu bahwa ternyata tidak ada kemuliaan tanpa salib dan penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib dan penderitaan. Kalau kita ingin mengalami kemuliaan Tuhan, maka kita harus siap menderita untuk Tuhan. Penderitaan seperti apa, saudara? Penderitaan yang terjadi ketika kita melakukan kehendak Tuhan atau ketika kita melakukan firman Tuhan. Jadi penderitaan itu terjadi bukan karena kesalahan kita atau karena pelanggaran kita. Sayang sekali saudara-saudara, banyak orang Kristen tidak bersedia menderita. Siap aja enggak saudara, apalagi sedia menderita. Kemuliaan Tuhannya mau, salibnya enggak mau saudara-saudara. Berkat Tuhannya mau, semua mau berkat Tuhan. Tapi perintah Tuhannya nanti berhitung dulu, mana kalkulator, semuanya jalan saudara-saudara. Rugi berapa nih saya kalau saya lakukan perintah Tuhan? Berhitung. Mujizat Tuhannya, wah mau sekali saudara. Tapi kalau dikasih masalah, dikasih ujian iman supaya bisa mengalami mujizat Tuhan, wah pikir-pikir dulu lah Tuhan. Hidup gak mau kekurangan, tapi gak mau kerja keras. Nilai-nilai tadi mau bagus, tapi tidak mau belajar dengan rajin. Pendeknya saudara, mau mulia, tidak mau derita, ya. Mau enak, tidak mau susah. Saudara-saudara, tidak ada
tanpa penderitaan. Mari kita ingat ini baik-baik. Kalau kita ingin mengalami kemuliaan Tuhan seperti yang dialami oleh Musa dan Elia, maka kita harus siap dan sedia menderita demi Kristus. Ada yang setelah ikut Tuhan, usahanya malah jadi mundur, ya, bukan tambah maju malah tambah mundur, saudara. Ada yang malah terkena penyakit parah. Ada yang dimusuhi keluarga dan teman-temannya. Meskipun semua penderitaan itu bukan terjadi karena kesalahan dia. Saudara-saudara, saya menjadi Kristen bukan karena keluarga saya Kristen. Saya menjadi Kristen karena diajak oleh tetangga saya yang Kristen. Papa saya meskipun waktu muda pernah ke gereja, tapi kemudian dia melupakan Tuhan dan ikut bersama dengan mama saya sembahyang, ya, pakai hio gitu ya, kepercayaan Konghucu. Jadi dari kecil kelenteng, ya, patung-patung, berdoa di depan patung, itu sudah terbiasa saya alami. Satu kali hati saya digerakkan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi setelah saya percaya Tuhan dan dibaptis, saudara? Bukan saya didukung oleh keluarga, tapi ayah ibu saya memarahi saya. Makin lama kemarahan mereka makin meningkat. Apalagi mereka tahu lagi-lagi saya ke gereja, bukan cuma untuk ibadah tapi pelayanan, karena saya sangat suka sekali melayani Tuhan. Mereka tidak mau memberi saya uang untuk transport ke gereja, karena rumah saya dan gereja itu cukup jauh. Tapi kalau orang sudah rindu, begitu percaya Tuhan, cinta Yesus, jauh pun dia datangi, saudara, ya. Tidak diberi ongkos, tapi saya tetap bisa ke gereja. Tuhan memberi saya berkat-berkat luar biasa sehingga saya bisa tetap melayani Dia. Saudara-saudara, untuk pergi ke gereja, saya harus menabung uang jajan saya supaya saya bisa punya ongkos ke gereja. Dan itu terjadi selama beberapa waktu. Ketika ayah saya melihat saya ternyata tidak bisa dilarang ke gereja, kemarahannya semakin hebat. Tiap kali dia lihat saya berdoa, dia marah luar biasa. Dia memaki-maki saya. Saudara, semua penderitaan itu saya tahan. Saya tetap berdoa, bersyukur, percaya kepada Tuhan walaupun yang saya terima adalah hal yang buruk, ya, dari kedua orang tua yang saya kasih. Saya doakan orang tua saya bersama-sama dengan saudara-saudara saya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Semakin lama orang tua kami semakin luluh. Dari menentang ke gereja, akhirnya kalau saya nggak pergi gereja karena mungkin sakit atau ada kegiatan, mereka bertanya, kok hari ini nggak ke gereja, gitu ya. Dari tidak mau memberi ongkos, setiap kali saya akan pergi, papa saya sudah berdiri di depan pintu kamarnya lalu menyodorkan ongkos untuk transport saya ke gereja. Luar biasa sekali, saudara. Dan yang paling luar biasa sekali, ketika saya pergi sekolah teologi di saat malam, ayah saya dari situ kemudian berangkat ke gereja, ya. Dia percaya Tuhan, dia ikut Tuhan. Lalu tiba-tiba dia rajin baca Alkitab. Pagi-pagi semua belum bangun, dia berdoa syafaat. Dan itu dia lakukan bertahun-tahun sampai 20 tahun kemudian. Luar biasa sekali, saudara. Saya melihat betul-betul kemuliaan Tuhan ada di tengah keluarga kami. Dan yang lebih luar biasa sekali, mama saya yang keras luar biasa, yang menentang dan tidak mau percaya Tuhan, tahun lalu menyerahkan dirinya untuk dibaptis dan mau mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara, ini adalah
betul-betul kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saya maupun keluarga kami. Bagaimana Tuhan menolong kami melewati penderitaan-penderitaan untuk mengikut dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi ternyata Tuhan tidak membiarkan kami dipermalukan. Tuhan mengangkat kami dan justru menolong seluruh keluarga sampai ayah ibu saya bisa percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, apapun penderitaan yang kita alami saat ini, kalau kita tetap bertahan, kita tetap percaya, kita tetap bersyukur, kita tetap melakukan apa yang baik sesuai firman Tuhan, maka saudara, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Hari ini penderitaan apa yang saudara alami? Karena pergumulan iman saudara. Pergumulan berat apa yang sedang saudara hadapi karena melakukan kehendak Tuhan. Ingatlah saudara, di ujung pergumulan dan penderitaan kita ada kemuliaan yang menanti kita. Kristus akan memuliakan setiap orang yang menderita karena melakukan kehendak Allah. Yang kedua saudara, bagaimana sebenarnya kita dapat dimuliakan dalam kemuliaan Kristus? Saudara, kita dapat mengalami kemuliaan Kristus kalau kita taat dan setia kepada Kristus. Saudara-saudara, saat Tuhan Yesus menderita, disalib sampai pada kematiannya, Tuhan Yesus menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya. Setia untuk apa, saudara? Setia melakukan kehendak Allah, yaitu menanggung dosa seluruh umat manusia. Ada orang Kristen rela menderita, tapi tidak setia sampai akhir hidupnya. Di tengah jalan dia berhenti mengikut Kristus. Nah ini tidak setia saudara-saudara mengikut Tuhan. Tuhan Yesus setia sampai kematian datang menyebutnya. Sampai akhir hidupnya Tuhan Yesus setia. Terus memikirkan apa yang benar. Dia ucapkan apa yang benar dan lakukan apa yang benar sesuai kehendak Tuhan. Di atas kayu salib di mana Kristus menderita, ya, di mana saat menderita kebanyakan orang mencaci maki, mengumpat, menyalahkan orang-orang, maka Kristus menunjukkan kesetiaannya. Dia mengampuni orang-orang yang menghujatnya. Dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut kepada Allah. Padahal saudara, Kristus pantas marah, Kristus pantas memaki karena penderitaan yang sangat berat, dan penderitaan itu bukanlah penderitaan yang seharusnya dia tanggung, karena bukan kesalahan dia yang dia tanggung, tetapi kesalahan umat manusia. Namun luar biasa sekali Tuhan Yesus setia sampai akhir, sampai menembuskan napasnya yang terakhir. Sehingga kita sekarang melihat bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di sepanjang zaman kehidupan manusia. Saudara-saudara, jika kita ingin hidup kita dimuliakan Tuhan, kita ingin mengalami kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita terus belajar, berjuang untuk taat dan setia melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak penderitaan yang kita alami saat ini, belajar bertahan sampai akhir kehidupan kita. Ada orang yang bisa mengawali dengan baik, ya, taat setia, tapi mengakhirinya dengan menyangkal Yesus. Tidak ada kemuliaan saudara bagi orang yang tidak taat dan tidak setia. Yudas Iskariot tidak taat, apalagi setia kepada Tuhan Yesus. Dan saudara melihat akhir hidupnya. Paulus, sekalipun dia tidak taat dan setia pada awalnya, tetapi dia memulai kembali hidupnya dan mengakhirinya dengan taat dan setia kepada Kristus. Sekalipun untuk itu Paulus harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Tubuhnya harus mengalami cambukan, dia harus mati,
dengan pedang menebas lehernya. Tetapi Paulus tetap setia sampai akhir hidupnya. Dan saudara menyaksikan Allah memuliakan Paulus sampai pada hari ini. Kita masih tetap melihat kemuliaan Allah menyertai Paulus. Saudara-saudara, maukah kita mengalami kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk siap dan setia menderita bagi Kristus, taat dan setia mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Tuhan kiranya menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan memberi persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui via transfer BCA ke rekening gereja atas nama GKI Jambi, atau jemaat dapat diberikan ke gereja pada saat ibadah selesai. Kita akan melihat ayat persembahan yang terdapat di Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan menaikkan nyanyian jemaat terdapat di KPPK nomor 348 ayat 1 dan 2. Yang kupersembahkan berasal darimu. Yang kupersembahkan berasal darimu, ku sembahkan kepadamu, ku jadi hambamu. Fan wo chin yin cai wu, to shi ju yi ju an, yuan ji yi jie ju su guo zhen, le yi xiang ju xian zhen. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini anak-anak-Mu telah mengumpulkan persembahan yang kami yakini persembahan itu berasalnya dari Engkau juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan. Tuhan beri hikmat bijaksana untuk para pengurus untuk bisa mengelola persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan yang terdapat di KPPK nomor 221 ayat 1 dan 2. Sandar pada lengan yang kekal.
kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memampukan saudara-saudara untuk siap dan sedia menderita bagi Tuhan, melakukan kehendaknya dengan taat dan setia sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Amin. Haleluya. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati.